Iya, Pak Faisal. Ustaz. Atau setuju, Pak? Terus recording. Nah, Faisal masuk. Nuhun, Pak. Pak Widi, asal Pak Widi. Dimut, Pak. Ya, Pak. Pak Faisal salah komputer. Oh, kamera ada mah. Hah? Karena muncul. Muncul ngaran mah. Oh, kameraan. Bisa gitu. Ya, supaya rawas ini we, Pak. Folder non kasih na. Gimana? Iya, saya.
Enggak ayah Pak, Bapak mah, Pak. Ayah kecil. Ikut Pak. Bu Asri nyalakan Bu Asri. Bisa. Sambil nunggu yang lain Pak ya. Pak Kuma ya. Busnya udah lihat tapi belum gabung. Rahmat. Baik banyak. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini Bapak Ibu kita akan membahas teknis pemberkasan untuk adiwiyata provinsi. Ya, tadi kita buka dulu. Tadi sudah dibagi ya tugas. Tadi sudah dibagi tugas yang ini ya. Nah, ini ada untuk adiwiyata ada 3 komponen, 1 perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang keempat terakhir yaitu evaluasi. Nah, untuk poin-poin ini sebenarnya sudah dipermudah untuk kita menceklis berkas apa saja yang perlu dipersiapkan. Nah, untuk perencanaan, kita buka dulu yang ini. Untuk perencanaan, nah ini teknisnya seperti ini. Jadi di kuesioner, adalah isi. Bentar, Pak. Kayaknya. Nah, ini. Nah, untuk kuesioner, contohnya ini Bapak Ibu, di komponen 1 rencana, ini ada pertanyaan rencana gerakan PBLHS sesuai dengan, ini sudah jadi nilainya, sesuai laporan EDS dan hasil IPMLH. Kemudian yang kedua, pihak yang menyusun gerakan PBLHS, kepala sekolah, peserta didik, dewan pendidik, komite. Ini sudah jadi acuannya kepada hasil kuesioner ini. Nah, karena kita nilainya 3 dan 2 di poin ini, maka berkas yang harus disediakan adalah ini Pak. Ya. Dokumen ini, kemudian dokumen proses EDS, laporan EDS, dan tabel rencana gerakan PBLH. Sekarang kita menceklis yang 2 ini. Nah, kemudian poin yang kedua, pihak yang terlibat. Karena kita menceklis yang ini, maka yang harus ada ini Pak, dokumentasi foto, kemudian surat undangan, daftar hadir, dan notulen. Surat undangan penyusunan program. Nah, Pak, yang terlibat ini kepala sekolah yang sudah diceklis, peserta didik, dewan pendidik, guru, dan komite. Nah, kemudian yang ketiga, dokumen 1 KTSP yang memuat rencana gerakan lingkungan hidup. Nah, ini yang diceklis di dalam KTSP, yang diceklis di visi misi ada, di misi ada, tujuan ada, dan di program pengembangan diri.
maka dokumen yang harus dipersiapkan ini dokumen KTSP yang memuat perencanaan lingkungan hidup. Tuh, Bapak Ibu, dan seterusnya sama. Nah, untuk untuk dokumen-dokumen ini, nah di sini ada keterangan. Nah, untuk dokumen 1 contohnya, ini bukti disimpan dalam folder rencana gerakan. Nah, foldernya ada di sini, rencana gerakan. Jadi, dimasukkan ke folder ini. Kemudian, untuk yang kedua, ini juga sama. Jadi intinya setiap folder atau setiap berkas sesuai dengan komponen itu dimasukkan ke dalam berkas atau dimasukkan ke dalam folder yang sudah disediakan. Lebih jelasnya seperti ini. Nah, contoh poin yang keempat, aspek penerapan diintegrasikan dalam RPP. Nah, ini dimasukkan ke dalam folder yang tadi, masuk ke dalam folder RPP yang ini. RPP semua dimasukkan ke sini. Nah, kemudian untuk yang standar kedua, pelaksanaan. Nah, pembelajaran pada mata pelajaran ekstrakurikuler, unsur yang berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan kepala sekolah, maka bukti yang ada, kita lihat di sini. Yang kedua, nah, maka buktinya yang ini ya, yang nomor 1A, 1.1A, karena kita mencentangnya yang ini, maka bukti yang harus disediakan adalah ini. 1.1A. Profil sekolah, daftar piket kelas, SK tim, dokumentasi hasil praktek, buku monitoring, dan foto. Nah, berkas-berkas ini, kita lihat, ini dimasukkan ke folder mana Pak Faisal itu? Masukkan ke folder mana? Itu. Dulu mana? Kan? Coba lihat di sini. Nah, dimasukkan ke folder kebersihan, sanitasi, dan drainase, Pak. Ya, foldernya ada di sini, udah ada. Nah, kebersihan, sanitasi, dan drainase. Misalkan kondisi kebersihan, fungsi drainase, foto kondisi drainase, foto kondisi kebersihan lingkungan, foto sarana sanitasi, video profil sekolah, tampilkan kondisi sekolah menunjukkan kebersihan sanitasi. Nah, ini sama dengan ini. Intinya setiap berkas, ini petunjuk berkas yang harus disiapkan, dimasukkan ke dalam folder yang sesuai yang ada di sini. Itu Pak. Nah, tadi sudah telepon. Jadi untuk mempermudah, contoh rencana gerakan LBS. Nah, di sini kan yang diminta dokumen IPMLH, kemudian dokumen rencana aksi, kemudian laporan LBS mutu. Nah, ketiga dokumen ini diupload di Google Drive, dan linknya tinggal dimasukkan di sini. Nah, tinggal dipaste di sini misalkan link filenya. Begitu juga sama dengan foto. Misalkan kita mau memasukkan foto ini pengolahan sampah, supaya reduce reuse. Nah, misalkan kita akan memasukkan foto acara sekolah bebas plastik styrofoam. Nah, misalkan sini foto kegiatan, tinggal diklik, kemudian link yang di drive-nya tinggal dimasukkan di sini.
Nah, semuanya ini berpatokan ke ini Bapak Ibu. Berpatokan ke EDS atau kuesioner yang sudah kita isi. Jadi berkas-berkasnya disesuaikan dengan yang sudah di checklist ini. Kan upaya pemeliharaan kebersihan, nah, penugasan piket, penugasan, tugasnya harus ada fotonya. Kemudian foto membersihkan toilet, foto membersihkan drainase, foto menguras septic tank, bersihkan ruang kelas. Nah, ini mah foto-fotonya bisa diambil di mana saja lah kalau yang sudah ada. Contoh lainnya misalkan ini upaya pengurangan timbunan menggunakan botol plastik bekas untuk media tanam. Nah, misalkan ada botol plastik untuk jadi pot, nah, tinggal dipoto. Dan foto minum tanpa sedotan plastik. Kampanye tidak menggunakan plastik. Ini semua bisa berupa foto. File berkasnya udah ada, foldernya Pak. Udah ada. Ini yang penilaian kan minimal harus 80 untuk adibatap. Belum Pak. Nah ini kita setelah diisi, nah ini poinnya 87, 43, tinggal tugas kita adalah menyiapkan berkas sesuai dengan kuesioner ini atau poin yang sudah kita isi. Tuh, Bu Asri, ada pertanyaan Bu Asri? Mana Pak? Ada Pak. Ya. Bisa Pak, bisa dikurangi. Ya, bisa Pak, karena kan minimal nilai akhir untuk adiwiyata provinsi itu 80. Ini setelah di checklist 87. Bisa diedit lagi. Ya, tidak memungkinkan. Bu Asri, jelas Bu Asri? Di mute dulu Bu. Unmute. Nah, silakan Bu Asri. Bu Asri jelas Bu Asri? Udah Pak. Ya, udah jelas. Nah, ya, alur kerja tim tetap patokannya ke ini Bapak Ibu ya, ke ini nih, kuesioner yang ini. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal lihat, kita sudah menyederhanakan tinggal di ini. Nah, langsung lari ke sini. Misalkan Bu Asri. Nah, Bu Asri membuat dokumentasi kegiatan terkait dengan karya inovatif. Nah, ini kan poin 2.6 Bu ya. Tinggal lihat lagi 2.6. Iya. Ini tentang inovasi. Nah, inovasi di kuesioner komponen berapa Pak Faisal? Berapa? Kita cari dulu. Mana sih? Nah, pokoknya tinggal dilihat di sini aja ya, Bapak Ibu ya. Bu Asri misalkan yang ini ya. Pasti kan ke bagian ini ya. Harapan PRLH dan inovasi. Nah, tinggal dicari nanti di kuesioner berkas-berkas tersebut masuknya ke folder yang mana. Atau bisa dilihat di sini. Yang ini. Nah, tinggal dicari di file yang ini, yang Excel, yang Word ya. Nah,
Jadi tinggal dicari ini masuk ke folder yang mana. Ini yang Ibu Asri buat. Jadi alurnya, pertama lihat dulu ini. Kita lihat dulu kuesioner, yang di checklist yang mana aja. Ya, udah di-share di grup. Lihat dulu poin yang ini. Kemudian yang Word yang ini. Nah, ini mah sebenarnya untuk penceklisan aja supaya nggak terlewat. Setelah dibuat, dan dokumennya berupa foto dan PDF, dicek lagi di sini masuknya ke folder mana. Jadi tinggal masukkan ke folder ini. Foldernya ada di sini Pak. Nah, tinggal masuk ke folder bukti yang ini. Ini udah sesuai dengan yang ada di PowerPoint yang tadi. Ya, di Pak, di komputer ini. Bukan di sana, di sini. Di komputer ini. Iya. Nanti dikirim folder bukti ininya, Pak. Ke WinRAR. Bu Asri kan tadi apa sih kebagian Bu Asri inovasinya punya. Nah, inovasi. Nah, berarti Bu masuknya ke sini. Folder 10 nanti berkasnya. Pasti ini diminta kan. Dokumen dan foto. Dokumen dan fotonya apa? Nah, ini di sini lihatnya. Kegiatan. Mana, Pak? Wah, yang ini. On. Nah, itu ya paling karena kita harusnya sih kalau mau ke provinsi, Pak, harusnya tuh udah ada, jadi kita tuh tinggal teruskan gitulah. Kan ada program, kalau sekolah mah ada RKJM, kalau ini juga ada rencana 4 tahunan. Nah, harusnya kita tahun keberapa ini nih, tahun ketiga misalkan. Jadi harusnya ada secara logika mah, kalau sudah di Wiata Kabupaten, pakai foto-foto yang lama juga nggak apa-apa. Cuma karena kita kan ada di Wiata Kabupatennya, ya gitulah ya, jalur cepat. Jadi otomatis ke Adiwata Provinsi, otomatis dari nol, Pak. Double. Jadi semacam greenhouse, kita kan belum ada. Itu kan greenhouse fungsinya untuk ini apa bukti pembibitan. Kemudian biopori, ini Pak biopori. Biopori nanti masuknya ke folder. Di mana Pak ini? Oh ini. Stay. Ya, minimal ada foto Pak, foto anak lagi praktek. Ya. Nah, kalau yang nggak ada mungkin ya otomatis kita harus bikin fotonya minimal foto. Itu justru yang sulitnya itu. Nah semacam ini Pak, kalau yang ini mungkin bisa dibuat Pak ya, misalkan aturan tata tertib himbauan mah bisa. Ini nanti berupa surat himbauan dari Kepsek bisa dibuat. Nah cuman yang permasalahan, emang semuanya kemarin sekolah yang kumpul juga permasalahannya di ini dokumentasi dan foto karena kan satu lagi anak-anak nggak ada gitu kan. Tapi jawaban dari dinas LH ya tadi seperti tadi
Jawabannya teh, ya kalau sudah kabupaten pasti ada, tinggal melanjutkan. Gitu. Jadi bingung. Nah, karena kan berjenjang ini bukan banyak. Karena kan minimalnya kabupatennya 75 nilainya. 80. Berarti kan tinggal nambah 5 istilah nama. Ya, paling telat harusnya mah besok. Tadi udah telepon lagi. Jumat. Ya. Dokumennya aja, anak kumpulkan lagi. Ya, ya. Betul. Dengan salah satu kesempatan terbaik besok pas kelas 12 kan besok ada tugas pakan siswa Ya. dan sekarang juga Hanya kan biasanya Ya Pak, ini Pak. Nah, semacam ini kegiatan pemindahan sampah, Pak. Dari sumber ke tempat pengolahan sampah di sekolah. Foto. Ya. Bapak mah paling ini aja Pak. Ini Pak, bikin surat undangan cari tanah, bikin. Berarti awal tahun lalu. Iya, awal tahun ajaran lalu. 2019 2020. Bagian tuh. Nah, ini Mas Kabupaten surat undangan ini Pak. Kegiatan pemetaan program gerakan PPLHS. Terus sarang dokumen KTSP, mantosnya kemarinnya di misi-misi ayah. Nah, misalkan ini Bapak makan dokumen 1 KTSP memuat rencana gerakan PPLHS, di visi misi ada, di misi ada, di tujuan ada. Nah, tinggal KTSP-nya dimasukkan ke folder yang ini. Itu folder. Ya. Yang ada itunya aja, Pak. Yang ada visi misi. Tinggal masukkan ke folder ini. EDS ada Wiata Pak, ada di EDS yang kan pas zaman provinsi kabupaten itu kan ada EDS, ada di ini nah kayak EDS. Jadi fungsinya EDS itu untuk mengetahui di EDS tadinya misalkan 75, nah naik jadi 80 gitu. Nah, rencana besok barangkali Bapak Ibu ya, kita berkumpul lagi untuk ini karena waktunya sangat mendesak. Karena ini juga berita-berita dokumen yang baru ini baru didapat kurang lebih bulan naon Pak Pisal? Kemarin dapat bulan Juli ya. Ya, bulan Juli. Sebenarnya lebih banyak kalau Adiwiyata itu lebih banyak ke pemberkasan. Kalau ke fisik itu hanya sekedar untuk dokumentasi foto saja. Misalkan program pembibitan, nah berarti harus di greenhouse. Dan konservasi air harus ada biopori, dan drainase. Tujuan intinya mah semua fisik itu untuk didokumentasikan. Tapi udah ada atau kemarin ke apa pajar gini Pak?
Ada di sini itu. Di share di grup. Ya. Ya gitu Pak. Nah, kita di share ini banyak mana sih? Di grup. Anggaran. Sama ini Pak. Nah, tim Wiata. ABT di mana di tim 22 Pak ya? AB ada Wiata. Nah ini nih. Nah ini Pak, RAP-nya. Nah ini tuh udah dianggarkan untuk persiapan. Nah ini konsumsi Pak, untuk 15 hari kerja. 13 orang teh tim administrasi dan tim lapangan. 15 hari kerja. Adanya tanggal 21. Ya, insya Allah. Nah, terus untuk ini untuk biopori, komposter juga sudah dianggarkan, greenhouse, hidroponik. Harus semuanya, Pak. Totalnya semuanya 23 juta, 25 juta. Kan? Dahara, kalau di SK mah ya bendahara sekolah, pas apa? Dahara pos. Nah, ini ada perubahan di ya Pak, mana sih greenhouse. Di greenhouse. Orang yang gede. Greenhouse, sampah, komposter. Nah, ini greenhouse tadinya kan emang mau ini doang, Pak. Mau pakai barang bekas. Tapi kemarin udah lapor ke Bapak, Pak Kemsek. Ini suruh apa namanya? Yang bagus. Ya otomatis ada perubahan ini. Ya paling greenhouse mah CF 3 juta. Bahan-bahan greenhouse 5 juta lah, paling pakai baja ringan. Ukuran 4x6. Sampingnya mah kosong aja Pak. Oh, kayak saung doang gitu. Kayak kerangkanya doang. Ya, kerangkanya doang. Kayak saung lah buat tempat pembibit greenhouse. Iya Pak, ini orang belakangnya greenhouse. Emang sekarang mah ngangge iya sih, ngangge naon sih?
Nes bahan kos kontainer teh bahan kontainer. Kontainer teh naon Pak Isak? Ini namanya kontainer. Lagi ke dia. Nah, jadi perubahannya doang Pak. Greenhouse aja. Tambah berarti. Kamis. Nah, kalau yang ini mah yang fisik, Pak. Yang fisik ini untuk antisipasi dikhawatirkan kalau ada verifikasi lapangan. Yang bisa wae sih foto nama foto sekolah batur misalkan greenhouse. Itu kalau untuk pemberkasan, tapi khawatir ada rencana verifikasi lapangan langsung. Ya, belum. Oh, itu ya, Pak. Jangan. Tuh. Pak Widi ada pertanyaan, Pak Widi? Gitu, edit. Bu Asri ada pertanyaan, Bu Asri? Iya. Betul. Baik, maka foto sekolah baru. Itu dapat seandainya. Nah, yang bisa diupload kita tinggal baru. Seandainya. Itu Bu Asri jelas ya? Nah, besok deh baik kumpul enak di darat. Nah, emang ada sesah sih Pak, kumpul lah di beberapa kali di grup Adili Adat. Nah, cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir, walaupun hanya berlima. Insya Allah besok kita rapat langsung di sekolah. Dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.